Halo semua, balik lagi bareng gue Fian Rafael. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan nggak kerasa juga gue udah sampai ke session 29 dari kelanjutan alur cerita Battle Trog Devan ini, yaitu Benua Kaisar. Dan tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Saiyan telah melihat ada seseorang petarung yang baru saja tiba dengan menggunakan 5 kristal merah di dadanya. Selain itu, ada angka 11 juga di lengannya. Sampai saat ini, Saiyan belum pernah menemukan angka yang sangat sedikit seperti orang itu. Sebelumnya, Saiyan hanya bisa melihat angka di atas 100 saja atau 3 digit. Dan baru sekarang dia memperhatikan ada orang yang memiliki 2 digit angka di lengannya. Dan dengan itu saja sudah jelas bahwa status orang ini mungkin sangatlah tinggi. Dan orang ini sama sekali tidak memakai topeng. Dia memiliki sosok yang langsing dan rambut panjang berwarna merah tua. Jenderal Su Chang telah memberikan perintah kepada kalian untuk memusnahkan mereka semua kecuali orang itu. Setiap orang boleh melakukan pembunuhan besar-besaran kali ini. Dan mereka yang membunuh paling banyak akan diberikan penghargaan militer. Ucap dari petarung dunia Taisu bernomor 11 ini. Setelah itu semua pasukan pun lalu bergerak. Zhu Hao yang melihat adegan ini pun bisa merasakan bahwa jantungnya berdebar kencang kali ini. Sepertinya ini sudah berakhir. Permaisuri, kita telah menemui jalan buntu. Kita harus temukan cara lain untuk mundur dari sini sekarang juga. Ucap dari si Zhu Hao kepada sang permaisuri. Namun permaisuri mengabaikan ucapan itu. Dan matanya yang indah selalu tertuju kepada Saiyan. Sudah banyak sosok pasukan dari dunia Taisu yang naik ke udara saat ini. Sementara itu, petarung dunia Taisu dengan nomor 11 di lengannya ini telah muncul dan meledakkan kekuatannya dari kejauhan. Serangan ini diarahkan langsung ke arah Saiyan. Puluhan ribu petarung dari dunia Taisu lainnya pun ikut bergerak. Tentu saja ini membuat ratusan ribu pasukan dari Istana Dewa Berburu menarik napas dalam-dalam. Sepertinya mereka juga sudah tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertempuran ini. Dan sepertinya mereka juga tahu bahwa pasukan dari dunia Taisu ini belum mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Karena masih banyak sosok-sosok yang kuat masih tidak bergerak. Mereka hanya menonton pertempuran ini saja. Dan di dalam situasi seperti ini, mereka tidak perlu mengambil tindakan. Itu menunjukkan bahwa masih banyak sekali orang-orang yang kuat yang berada di belakang mereka. Kemudian orang-orang dari petarung dunia Taisu yang sedang menonton pertempuran ini mulai berdiskusi. Sejauh ini, belum pernah ada situasi di mana armor dewa palsu bisa dikendalikan oleh orang luar. Sepertinya kita harus menyelidiki secara ketat orang ini. Dan kita harus memeriksa jiwanya. Lalu lebih baik kita menangkapnya saja hidup-hidup. Katakan kepada nomor urut 11 untuk berhati-hati, jangan sampai dia membunuh orang itu. Aku juga mendengar bahwa sepertinya banyak orang-orang dari dunia Taisu yang armornya telah diambil oleh orang itu. Dia mungkin saja pemberontak dari dunia Taisu. Pemberontak? Itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada pemberontak dari dunia Taisu. Seseorang tanpa jiwa jelas tidak akan mungkin bisa melakukan pemberontakan. Lalu bagaimana orang ini bisa mengendalikan armor dewa palsu? Dilihat dari tahap perkembangan alam Suanjin saat ini, mustahil bagi siapapun orang yang berada di dunia ini memiliki kemampuan untuk bisa memecahkan rahasia pada armor dewa palsu atau menembus pertahanannya. Terutama dalam batasan garis keturunan. Hanya garis keturunan dunia Taisu saja yang bisa mengendalikan armor dewa palsu. Jelas, masalah ini tidak bisa dipecahkan hanya dengan mengambil kesimpulan saja. Tidak hanya itu saja, orang ini juga sangatlah kuat dan tidak ada satupun dari kita memiliki kekuatan seperti itu. Jadi sebenarnya siapakah dia? Sudahlah, kita tidak perlu terus memikirkannya.
Semuanya akan diketahui ketika nanti nomor urut 11 ini sudah menangkapnya hidup-hidup. Pada saat ini, di suatu ruangan atau di suatu tempat, pertarungan antara Xiaoyan dengan nomor urut 11 ini sudah dimulai. Dan nomor urut 11 ini sedang mendekati Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Beberapa orang sebelumnya yang telah mengepung Xiaoyan pun lalu terlihat mundur ketika mereka melihat nomor urut 11 ini mendekati Xiaoyan. Dia lalu mengulurkan telapak tangannya ke arah Xiaoyan dan berniat untuk menangkap Xiaoyan secara langsung. Xiaoyan yang memandang orang ini yang sedang mendekatinya, matanya langsung tertuju pada 5 kristal merah di dadanya. Jelas bahwa kristal-kristal ini menunjukkan bahwa armor yang dia gunakan armor yang lebih tinggi daripada armor yang sedang digunakan oleh Xiaoyan. Armor ini juga pastilah lebih kuat dari armor dewa palsu yang baru saja diperoleh Xiaoyan dari Zhu Hao. Jadi efektivitas dari armor dewa palsu ini tidak perlu untuk diragukan lagi. Saat Xiaoyan melihat armor dewa palsu itu, keinginan untuk memilikinya pun bertambah kuat. Hanya saja Xiaoyan kali ini benar-benar sedang tidak bisa bergerak. Sedangkan satu orang dari petarung dunia Taishu baru saja terluka parah. Dan itu bukanlah karena Xiaoyan, melainkan itu karena gadis bayangan yang disembunyikan di dalam kegelapan atau bersembunyi dengan sangat luar biasa. Saat ini nomor 11 sudah semakin dekat dengan Xiaoyan. Tiba-tiba ada sosok yang muncul berdiri di depan Xiaoyan. Petarung nomor 11 ini pun langsung melambatkan gerakannya. Dan ada cairan dewa palsu yang mengalir di lengannya dan berubah menjadi sebuah palu yang besar di telapak tangannya. Nomor 11 ini lalu melesat sambil memegang palu godam itu. Kekuatan immortality di tubuhnya pun melonjak seketika. Dan kemudian dia menghantam semua orang yang ada di hadapannya atau menghalanginya. Mata Xiaoyan sedikit menyempit saat dia melihat para senior di depannya. Sue Lingzun berada di depan, sedangkan untuk pendekar pedang gila dan juga rubah ekor 9 berada di sisi lain. Sementara itu, bayi ajaib dalam jumlah yang sangat banyak tersebar di segala arah. Formasi yang mereka tunjukkan saat ini tentu saja tidak dilakukannya secara asal-asalan. Bagi Xiaoyan yang pernah memiliki tim Peerless, sekilas dia bisa mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh para seniornya ini benar-benar sudah menunjukkan kerjasama yang baik. Saat nomor 11 ini mengangkat palunya dan hendak dihantamkan, Sue Lingzun ini sepertinya melakukan perannya dengan sangat baik. Dia mengangkat pedangnya, namun faktanya penyerang utamanya bukanlah Sue Lingzun. Sebenarnya penyerangnya adalah pendekar pedang gila. Dan tanpa diduga ada 2 pedang yang muncul mengarah ke arah punggung nomor urut 11 ini. Dan 2 pedang itu pun langsung melesat dan menusuk armor dewa palsu nomor 11 ini. Pring! Buar! Saat pedang Sue Lingzun ini mengenai palu godam nomor urut 11, di saat yang sama secara tiba-tiba ada cahaya keemasan yang tiba-tiba muncul di tubuh nomor 11 ini. Itu adalah perisai cahaya yang didapatkan dari kekuatan immortality armor dewa palsu. Dan perisai ini langsung memblokir serangan dari pendekar pedang gila. Yang sebelumnya memang ini adalah penyerangan dari pendekar pedang gila. Atau penyerangannya ini adalah secara tiba-tiba. Dan Sue Lingzun hanya mengalihkan perhatiannya saja. Seolah-olah bahwa Sue Lingzun inilah yang akan menyerang nomor urut 11. Namun tanpa diduga ternyata pertahanan dari armor dewa palsu bisa membentuk pertahanan secara otomatis seperti ini. Bahkan temanmu yang begitu banyak ini masihlah tidak berguna untuk bisa menghadapiku, ucap dari si nomor urut 11 ini. Sepertinya dia tidak terkesan dengan serangan gabungan seperti ini. Dan sepertinya memang pertahanan armor dewa palsu miliknya ini lebihlah sangat bagus. Kekuatan immortality langsung mengalir ke seluruh armor dewa palsu miliknya. Dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa kekuatan immortality itu membentuk pertahanan yang sangat kuat. Itulah sebabnya dia bisa begitu percaya diri. Sementara itu, Sue Lingzun juga ikut terguncang.
dengan palu godam yang diarahkan ke arahnya dan dia berusaha untuk menahan palu godam nomor urut 11 ini. Dia ikut terguncang bahwa menunjukkan serangan dari nomor 11 ini cukuplah kuat. Konfrontasi singkat ini telah menjadi sesuatu petunjuk yang menunjukkan bahwa kekuatan nomor urut 11 ini tidaklah bisa dianggap remeh. Dan tentu tidak sebanding dengan semua petarung dari dunia Taisu yang pernah Xiaoyan temui sebelumnya. Xiaoyan yang masih tidak bisa bergerak, dia melihat pemandangan ini dengan begitu serius. Xiaoyan juga memandang para senior yang baru saja keluar dari Labu Bo bermata 9 ini. Xiaoyan berpikir jika para senior ini bertarung dengan kekuatan mereka yang sesungguhnya, mereka pasti dapat dengan mudah membunuh petarung dari dunia Taisu dengan nomor urut 11 ini. Labu Bo bermata 9 ini didapatkan Xiaoyan dari leluhur Changmang. Dan para senior yang ada di Labu Bo bermata 9 itu pastilah petarung-petarung terkuat dari dunia Changmang. Atau mereka adalah orang-orang yang dilindungi oleh leluhur Changmang. Kekuatan mereka pastilah tidak lemah. Setidaknya mereka tidak akan bergabung seperti ini jika mereka tidak dapat mengatasinya. Saat ini, banyak orang dari petarung dunia Taisu yang datang dari arah belakang dan bergabung ke medan peperangan dalam sekejap. Ratusan ribu pasukan Istana Dewa Berburu sudah kesulitan untuk bisa menghadapi puluhan ribu tentara dari dunia Taisu. Namun kini bantuan dari pasukan dunia Taisu juga telah tiba dan itu membuat orang-orang dari Istana Dewa Berburu merasa bahwa mereka putus asa. Situasi medan perang saat ini akan berada di pihak dunia Taisu, di mana mereka sudah seperti di atas angin. Dan ratusan pasukan dari Istana Dewa Berburu mungkin akan dibantai oleh pasukan dari dunia Taisu dalam waktu yang singkat. Zhu Hao yang menyaksikan adegan ini sudah tidak punya niat untuk bertarung lagi, karena situasi ini sudahlah tidak lagi masuk akal baginya. Karena tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, akan tetap saja tidak akan bisa memenangkan pertarungan ini atau memenangkan perang ini. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan begitu banyak tentara dari dunia Taisu. Ya, meskipun mereka juga sebenarnya memang sangatlah kuat. Namun Zhu Hao lebih melihat ke arah sang permaisuri yang sepertinya sangat tertarik kepada Xiaoyan. Atau permaisuri ini lebih fokus kepada Xiaoyan daripada melihat atau mengamati orang-orang dari dunia Taisu. Jadi permaisuri tidak mungkin untuk membiarkan Xiaoyan mati di sini. Jika permaisuri tidak ingin pergi, maka permaisuri mungkin punya rencana cadangannya kali ini. Itulah yang ada di pikiran Zhu Hao. Dari awal pertempuran hingga saat ini, Zhu Hao terus memandang ke arah sang permaisuri dan selalu merasa bahwa sang permaisuri ini sedang merencanakan sesuatu. Dia terus melihat ke arah pasukan dunia Taisu yang keluar dengan kekuatan penuhnya. Zhu Hao pun menduga bahwa ini adalah tujuan sebenarnya dari sang permaisuri. Namun sang permaisuri sendiri masih belum melakukan tindakan dan bahkan tidak membicarakannya dengan Zhu Hao. Jika ini terus berlanjut, maka korban dari pasukan Istana Dewa Berburu akan menjadi sangatlah banyak. Zhu Hao pun lalu memandangi para bawahannya yang meninggal secara tragis di dalam medan peperangan itu. Dia tentu saja merasa patah hati dan juga bersedih. "Permaisuri, tolonglah lakukan sesuatu kali ini," ucap dari Zhu Hao kepada sang permaisuri. Tubuhnya sedikit gemetaran saat melihat pasukan Istana Dewa Berburu terus berjatuhan. Permaisuri tidak melihat ke arah Zhu Hao, tetapi dia terus melihat ke arah petinggi pasukan dunia Taisu kali ini. Dan kepalanya sedikit menunduk. Tiba-tiba, dari suatu tempat di udara, ada anak panah yang tidak terhitung jumlahnya bermunculan. Dan setiap anak panah yang melesat ini mengeluarkan suara hembusan angin yang luar biasa. Dadiduk. Buar. Pada saat percikan api yang berterbangan kemana-mana ini ditimbulkan dari anak panah yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu anak panah itu menembaki semua orang-orang dari pasukan dunia Taisu. Hujan anak panah ini tidak berlangsung lama. Ini hanya terjadi sesaat saja. Namun ini sudah menyebabkan semua pasukan bantuan dari dunia Taisu berhenti bergerak.
dan mereka tidak berhasil bergabung ke medan peperangan. Tujuan dari hujan anak panah ini sepertinya hanya untuk membuat mereka tidak bisa ikut di dalam medan peperangan. Namun hujan panah ini tidak menimbulkan kerusakan yang berarti kepada mereka, sehingga hanya dapat menghentikan mereka saja untuk sesaat. Namun pada saat yang sama mereka hendak bergerak lagi. Tiba-tiba udara di depan mereka mulai terdistorsi. Tepatnya area di udara di sekitaran mereka mulai menunjukkan sesuatu distorsi atau gelombang yang sangat luar biasa. Arena yang terdistorsi itu secara langsung bertahap menjadi lebih luas dan ada pelangi berwarna-warni yang muncul di area itu. Kemudian pilar-pilar batu yang tidak terhitung jumlahnya muncul di udara dan melesat ke arah langit. Hanya setelah beberapa detik saja, area di sekitarannya ini berubah memancarkan fluktuasi yang lebih kuat lagi. Zhu Hao melihat sekelilingnya dan dia sepertinya tidak bisa menerima pemandangan yang dia lihat di depannya ini. Karena pilar batu itu adalah pilar batu Optimus. Pilar batu Optimus? Pilar itu seharusnya berada sangatlah jauh dari tempat ini. Namun kenapa tiba-tiba bisa muncul di sini? Apakah Permaisuri masih memiliki kekuatan untuk memindahkan istana immortal surgawi ke tempat ini? Hanya dengan kekuatan sisa dari hidupnya dia masih bisa melakukan hal seperti itu. Permaisuri benar-benar sangat menakutkan, gumam dari Zhu Hao di dalam hatinya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Jangan khawatir, hari ini 2 video. Sabar ya guys ya, karena sangat sulit sekali untuk ngerekap bagian ini ya guys ya. Terima kasih semuanya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.